Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Kamis 8 September 2022. Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda dengan berbagai informasi seputar Jawa Barat. Di antaranya, penimbunan ribuan liter BBM berhasil diungkap jajaran Polres Garut. Harga BBM naik, tiket bus di Cirebon mengalami kenaikan. Warga rela antri untuk mendapatkan BLT kompensasi kenaikan BBM di kantor pos Bandung. Saudara, selain berita utama tadi, kami juga akan sampaikan berita lainnya seputaran daerah di Jawa Barat bersama saya Fauzia Sahrullah, dan inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Baik saudara, informasi utama dari Garut, Jawa Barat. Ribuan liter bahan bakar minyak atau BBM hasil penimbunan yang rencananya akan dijual kembali ke pengecer berhasil disita polisi. Selain menyita sejumlah barang bukti, polisi pun menangkap 2 pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka. 2 tersangka yang berperan sebagai pemilik modal dan kurir bahan bakar tertunduk saat digiring petugas Satreskrim Polres Garut. Kedua tersangka ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka lantaran melakukan penimbunan BBM dan terungkap 1 hari sebelum kenaikan BBM resmi diumumkan oleh pemerintah. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita 1 unit mobil bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut BBM. Puluhan jerigen berisi BBM jenis Pertalite dan solar. Kapolres Garut AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengatakan 2 tersangka ini sudah melancarkan aksinya sejak 2 bulan lalu dan hal itu dilakukan karena tersangka sudah mengira bahwa BBM akan naik. Yang bersangkutan memahami bahwa tidak akan lama lagi akan terjadi penyesuaian harga BBM, sehingga dengan harapan yang bersangkutan membeli BBM subsidi ini dari orang lain yang kemudian nanti ditimbun. Dan kemudian nanti ketika harga sudah naik, nanti akan dijual. Sementara itu, kuasa hukum tersangka mengklaim bahwa kliennya itu tidak melakukan penimbunan BBM, melainkan hanya melakukan pembelian secara kolektif dari SPBU yang kemudian disalurkan kembali kepada pembeli yang menitipkannya pada kliennya. Sebenarnya ini titipan dari masyarakat. Kalau yang kepemilikannya asli cuma hanya sekitar kurang lebih 400-500-an. Sebagian itu titipan dari masyarakat yang kebetulan mungkin saat ini dan kami ini kebetulan belanja mungkin ya. Nah, nitip sebagian nitip jerigen, nitip uang juga. Demikian dilaporkan Piat Supriyatna TVRI Jawa Barat. Jajaran Satreskrim Polres Majalengka berhasil mengungkap penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar. Pelaku sudah beroperasi 1 tahun lamanya. 2 orang pelaku penimbun dan penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar berhasil ditangkap di rumahnya di Desa Rawa, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka. Kedua tersangka masing-masing MR alias AN 22 tahun dan AD 40 tahun. MR berperan sebagai penjual BBM bersubsidi, sementara AD merupakan pembeli solar. Modus pelaku sendiri membeli solar bersubsidi di SPBU menggunakan kendaraan box, kemudian ditimbun dan dijual dengan harga industri. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti 450 liter solar yang disimpan dalam drum. 1 unit kendaraan box pengangkut BBM solar dari SPBU, 1 unit beko merek Komatsu, dan sejumlah dirigen dan drum, selang untuk menyedot solar serta alat takar literan solar. Jadi modus operandi pelaku adalah membeli dengan menggunakan truk box di SPBU, kemudian membawa ke lokasi tempat penampungan di beberapa drum, kemudian setelah itu yang bersangkutan menjualnya dengan harga lebih tinggi daripada BBM subsidi dan yang bersangkutan mengambil keuntungan dari disparitas harga tersebut. Kegiatan ini ternyata sudah dilakukan sejak lama.
Kedua pelaku mendekam di ruang tahanan Polres Majalengka dan dijerat pasal 55 Undang-Undang Migas dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara. Demikian dilaporkan Edwarus Pendi, TVRI Jawa Barat. Kenaikan harga BBM bersubsidi jenis solar berimbas pada naiknya harga tiket bus di Terminal Harjamukti Kota Cirebon, Jawa Barat. Harga tiket bus hampir seluruhnya mengalami kenaikan mencapai 25 hingga 30%. Harga tiket bus di sejumlah perusahaan otobus antar kota dan antar provinsi di Terminal Harjamukti Kota Cirebon hampir seluruhnya mengalami kenaikan rata-rata 25 hingga 30%. Seperti harga tiket bus dari Cirebon menuju Surabaya dari sebelumnya Rp220.000, kini naik menjadi Rp285.000. Kenaikan tarif tiket bus antar kota antar provinsi ini terjadi sejak pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis solar. Iya, dari perusahaan. Dari perusahaan. Kantor. Untuk PO lain sama ya Pak, menyesuaikan juga ya? Sama. Sementara itu, naiknya harga tiket bus dikeluhkan para calon penumpang. Mereka mengaku keberatan dengan kenaikan tarif baru. Katanya ya sekarang mau naik BBM, BBM nggak naik, naiknya sih soalnya cuma Rp1.000. Katanya kan, tapi naiknya apa? Naiknya segitu banyak. Naiknya sampai Rp50.000. Ya, sampai Rp50.000. Keberatan kan? Sebenarnya keberatan, Pak. Hingga kini pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan belum mengeluarkan regulasi terkait kebijakan penyesuaian harga tiket bus di setiap daerah. Demikian dilaporkan Makmur Hamdalah, TVRI Jawa Barat. Saudara, informasi lain akan kami sampaikan usai jeda di antaranya. Kantor Pos Depok mulai bagikan sembako. Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini yang dapat Anda akses melalui kanal YouTube kami yaitu TVRI Jawa Barat atau melalui aplikasi TVRI Klik. Kita ke informasi selanjutnya. Kantor Pos Cabang Pusat Kota Depok mulai membagikan bantuan langsung tunai atau BLT BBM ke komunitas atau pengurus-pengurus RW di sejumlah kelurahan di Kota Depok. Bantuan sebesar Rp300.000 tahap pertama untuk penyaluran bulan September dan Oktober. Bantuan langsung tunai atau BLT yang dikucurkan pemerintah melalui Kementerian Sosial mulai dibagikan oleh pihak Kantor Pos Cabang Pusat Kota Depok. Pembagian telah diserahkan kepada seluruh ketua RW di Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Pembagian bantuan tahap pertama ini diberikan sebesar Rp300.000 bagi masyarakat penerima manfaat untuk pembayaran bulan September dan Oktober. Distribusi tersebut akan berlangsung selama 10 hari ke depan. Tak hanya BLT pengalihan subsidi BBM sebesar Rp300.000, kantor pos juga membagikan BLT sembako sebesar Rp200.000. Untuk Kota Depok sendiri akan kami salurkan mulai hari ini. Jadi data yang diterima oleh kantor pos ya untuk Kota Depok itu sebanyak 84.426 penerima. Jadi itu nanti akan dibagikan sebesar 500.000 per penerima akan kami mulai hari ini. Sementara untuk tahap kedua, Kantor Pos Cabang Pusat Kota Depok yang berada di Jalan Santosa Raya, Sukmajaya, Kota Depok ini akan membagikan pada bulan November yang akan datang. Sementara bagi warga penerima manfaat BLT, cukup membawa KTP dan surat pemanggilan untuk penerimaannya. Demikian dilaporkan Sepul Hardi, TVRI Jawa Barat. Ribuan orang rela ngantri hingga berjam-jam di kantor pos Asia Afrika Kota Bandung untuk mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT dari program pemerintah yang totalnya Rp500.000. Ribuan warga rela mengantri hingga berdesak-desakan demi bisa mendapatkan BLT dan BPNT dari program pemerintah yang totalnya Rp500.000 di kantor pos Jalan Asia Afrika Kota Bandung. Bantuan langsung tunai ini warga harus memiliki QR Code yang sudah diberikan oleh pemerintah sebelum melakukan pencairan dana bantuan. Bantuan Rp500.000 ini merupakan bantuan dari BLT BBM sebesar Rp300.000 dan BPNT sebesar Rp200.000.
Yulia, salah seorang warga yang mendapat bantuan BLT mengatakan ia mendapatkan bantuan ini sudah 2 kali. Pertama Rp600.000 dan sekarang Rp500.000. Ia berharap ini dapat membantu dirinya untuk modal usahanya, apalagi dalam kondisi BBM saat ini yang sedang naik. Ya tambah-tambah modal. Oh, buat modal. Modal usaha. Ya. Kalau yang sebelumnya uangnya sama dijadikan orang. Penyaluran bantuan BLT ini dibagikan pada bulan September dan Desember 2022. BLT sendiri disalurkan kepada keluarga penerima manfaat yang berimbas kenaikan harga BBM. Demikian laporkan Arif Budi, TVRI Jawa Barat. Guna meringankan beban nelayan pasca naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, jajaran kepolisian sektor Pusaka Negara Subang, Jawa Barat membagikan ratusan paket sembako kepada nelayan Pantura. Jajaran Kepolisian Resort Pusaka Negara Subang, Jawa Barat membagi-bagikan sembako kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Mereka yang terdampak diantaranya nelayan. Penyaluran paket sembako tersebut difokuskan pada nelayan di Pantura, kawasan Pelabuhan Patimban, sebab banyak nelayan terdampak di kawasan Pelabuhan Patimban. Penyaluran bantuan sembako kepada nelayan ini merupakan wujud empati kepolisian di tengah dampak pasca kenaikan BBM subsidi yang dirasakan oleh para nelayan. Naiknya harga solar membuat penghasilan nelayan menurun drastis. Dengan adanya bantuan paket sembako ini, diharapkan bisa meringankan beban nelayan dan keluarganya di tengah naiknya harga BBM. Bagi-bagi sembako kini dalam rangka pasca kenaikan BBM, terutama untuk penduduk masyarakat yang ada di nelayan-nelayan ini, kita bagian membantu ekonomi di nelayan-nelayan ini agar masyarakat juga bisa menyelesaikan terbantu dalam pelaksanaan kegiatan setiap harinya dan tidak terlalu terdampak sekali. Kegiatan bakti sosial ini akan terus dilakukan hingga ada bantuan dari pemerintah turun. Demikian dilaporkan Hari Ramdhani, TVRI Jawa Barat. Jawa Barat hari ini kita jeda sejenak dengan informasi lain di antaranya. Kejari periksa 12 saksi. Guys, saya lagi ada di Bandung. Semalam tuh ditelepon Kang Emil, diminta datang ke sentra IKM yang ada di Jawa Barat. Sekarang kan pasca pandemi, alhamdulillah sudah mulai bangkit lagi. Keren banget kan? IKM harus semangat. IKM bangkit. Jabar juara, IKM berjaya. Terima kasih banyak saudara, Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini bersama saya Fauzia Sahrullah. Kita ke informasi selanjutnya. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya periksa 12 saksi terkait kasus dugaan pemotongan program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2020. Selain pihak sekolah, Kejari juga memeriksa pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya terus melakukan penyelidikan atas dugaan kasus korupsi pemotongan program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2020. Bagi ribuan siswa dari 200 sekolah tingkat SMK dan SMA negeri maupun swasta di Kabupaten Tasikmalaya. Kasih Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Hasbullah, mengatakan sejauh ini pihaknya sudah memeriksa 12 orang saksi yang terdiri dari pihak sekolah sebanyak 7 orang dan 5 orang lainnya merupakan pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Terhadap perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi program Indonesia Pintar tahun 2020, bahwa kami dalam proses penyidikan telah melakukan pemeriksaan terhadap
kurang lebih 12 orang saksi sampai hari ini untuk pengumpulan alat bukti dan menentukan tindak pidana yang dilakukan. Selain dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya juga akan memintai keterangan siswa yang menerima bantuan dana program Indonesia Pintar tersebut. Demikian dilaporkan Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat. Pasca hembusan angin puting beliung yang berdampak pada ratusan rumah warga di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, memberikan bantuan yang disalurkan kali ini meliputi sembako, kayu, serta asbes atap. Pasca peristiwa angin puting beliung yang menerjang dua desa Cimenyan serta Mekarsaloyo, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, bantuan bagi warga terdampak musibah mulai berdatangan. Bantuan berupa sembako serta bahan bangunan ini dibawa langsung oleh petugas kepolisian Polsek Cimenyan dengan menggunakan mobil Ranger. Pendistribusiannya bantuan tersebut selain ditujukan di posko bencana, petugas juga langsung memberikan kepada warga terdampak di lokasi rumah. Selain memberikan bantuan, Bayangkari Polsek Cimenyan juga turut menguatkan mental korban supaya rasa trauma korban dapat berkurang. Melakukan kegiatan bakti sosial, menyalurkan bantuan berupa asbes, kaso-kaso, serta 100 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Semoga kegiatan ini dapat meringankan beban warga masyarakat yang tertimpa musibah. Seperti diberitakan sebelumnya, Desa Cimenyan dan Mekarsaloyo dilanda bencana angin puting beliung pada Minggu sore kemarin. Selain merusak pemukiman warga, atap belasan warung juga di lokasi tersebut turut hancur akibat peristiwa ini. Demikian dilaporkan Rian Agustian, TVRI Jawa Barat. Pengurus wilayah Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Jawa Barat peringati HUT ke-17 Himpaudi. Bertempat di Sabuga, Kota Bandung, Jawa Barat, PW Himpaudi Jabar memperingati HUT ke-17 Himpaudi yang dihadiri ribuan orang yang terdiri dari pengurus Himpaudi Jabar, tenaga pendidik usia dini di 27 kabupaten kota, serta pengurus Himpaudi Pusat pada Rabu siang. Pada kegiatan tersebut pun dihadiri Ketua Bunda PAUD Jabar Atalia Praratya, Ketua Umum Himpaudi Neti Herawati, Ketua PW Himpaudi Jabar Rudianto, serta turut hadir Kepala Stasiun TVRI Jawa Barat Akbar Sahidi. Ketua Pengurus Wilayah Himpaudi Jabar Rudianto mengatakan, di usia ke-17 ini dijadikan momentum bersama untuk meraih dan memperjuangkan hak profesi guru PAUD. Kegiatan hari ini adalah peringatan hari ulang tahun Himpaudi yang ke-17, di mana hari ulang tahun ini adalah merupakan momentum untuk keluarga besar Himpaudi. Pertama tentunya memperingati kemeriahan di Sweet 17 tahun. Yang kedua, ini dijadikan sebuah momentum bagaimana kita bergandeng tangan untuk meraih dan memperjuangkan hak profesi guru PAUD. Sementara itu, Ketua Umum Himpaudi Neti Herawati melihat kesungguhan dan niat baik pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru lewat RUU Sisdiknas. Nah, selama 17 tahun ini kami terus memperjuangkan, kami pernah di RDPU di DPR sampai mungkin lebih dari 3 kali, dan kami sampai ke Mahkamah Konstitusi, dan akhirnya pada tahun persis di ulang tahun ke-17 Himpaudi di bulan Agustus, pemerintah Indonesia mengajukan RUU Sisdiknas untuk masuk ke Prolegnas tahun ini di DPR RI. Pada acara ini pun pengurus wilayah Himpaudi Jabar melaunching Festival Film Pendek Ibu Indonesia yang diresmikan oleh Ketua Bunda PAUD Jabar Atalia Praratya. Demikian dilaporkan Abi Aditya, TVRI Jawa Barat. TVRI Stasiun Jawa Barat bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia atau BSI tentang program BSI di kantor TVRI Jabar. Kerjasama antara TVRI Stasiun Jawa Barat dengan Bank Syariah Indonesia BSI ditandai dengan penandatanganan MOU yang dilakukan Kepala TVRI Stasiun Jawa Barat Akbar Sahidi dengan Kepala Wilayah Bank Syariah Indonesia BSI Cabang Bandung Ilyas Ibrahim. Kerjasama ini antara lain meliputi program pendanaan bagi para pensiunan di lingkup TVRI Stasiun Jawa Barat. Selain itu juga mencakup sejumlah program lainnya yang juga ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia BSI Cabang Bandung, termasuk pengembangan operasional dan pelayanan perbankan BSI. Kepala Wilayah Bank Syariah Indonesia Cabang Bandung Ilyas Ibrahim berharap melalui kerjasama ini jaringan antara BSI terus meningkat.
Ya, kami punya kerjasama itu dalam bentuk penyaluran manfaat bagi pegawai seperti tunjangan kinerja. Kemudian dari Bank Syariah Indonesia juga menawarkan produk-produknya. Ada produk pemilikan rumah, ada produk untuk pemilikan mobil, ada produk pemilikan investasi emas. Kemudian juga bagi para pensiunannya yang akan masuk pensiun juga kami menawarkan produk-produk yang nanti sifatnya untuk mempersiapkan masa pensiunannya nanti. Ilyas Ibrahim juga berharap kerjasama ini dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, terutama bagi BSI untuk memperluas jaringan pasar yang dapat disebarkan oleh media, salah satunya TVRI Stasiun Jawa Barat. Demikian dilaporkan Sri dan adik-adik TVRI Jawa Barat. Saudara Jawa Barat, hari ini kita jeda sejenak. PKKMB kembali bisa dilaksanakan. Saudara, Anda masih bersama Jawa Barat hari ini. Kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB di kampus kembali bisa dilaksanakan secara langsung setelah angka COVID-19 menurun. Setelah 2 tahun tidak bisa dilaksanakan akibat pandemi COVID-19, kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun ini kembali bisa dilaksanakan secara langsung dengan menggunakan protokol kesehatan. Sejak 2 tahun terakhir, PKKMB di kampus hanya bisa dilaksanakan secara online sehingga mahasiswa baru tidak bisa melihat suasana kampus secara langsung. Rektor Universitas Surya Kencana, Dwi Priyatno mengatakan, pelaksanaan PKKMB tahun ini dilaksanakan dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Sementara materi PKKMB tahun ini ada penambahan dan disesuaikan dengan perkembangan yang ditentukan oleh pemerintah. Saya kira ini tugas rutin ya, jadi kita laksanakan tiap tahun. Walaupun ada pembatasan pada waktu pandemi, tapi sekarang ini pembatasan sudah mulai dikurangi, walaupun prokes tetap kita pertahankan ya. Materinya hampir sama pada waktu dilakukan sebelum pandemi. Akan tapi beberapa materi yang baru kita masukkan sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga mahasiswa atau calon mahasiswa ini bisa mengikuti perkembangan khususnya dalam rangka menjalani pendidikan tinggi di Universitas Surya Kencana. PKKMB merupakan syarat yang harus dilakukan oleh mahasiswa baru dengan tujuan pengenalan lingkungan kampus serta sosialisasi program yang akan dijalankan oleh kampus. Demikian laporan Dang Herman dan Agung, TVRI Jawa Barat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat mengumumkan anugerah penyiaran KPID Jabar ke-15 tahun 2022 akan digelar seiringan dengan momen dimulainya analog switch off atau ASO penyiaran ke sistem digital secara total pada tanggal 2 November 2022. Anugerah penyiaran KPID ke-15 tahun 2022 akan digelar pada 2 November 2022 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan tersebut bertepatan dengan dimulainya analog switch off ASO penyiaran ke sistem digital secara total. Tema yang diangkat dalam anugerah penyiaran KPID Jawa Barat kali ini yaitu penyiaran bangkit untuk Jabar juara lahir batin. Ketua KPID Jawa Barat Adiana Selamat mengatakan, kegiatan ini sebagai momen bangkitnya kembali dunia penyiaran pasca pandemi COVID-19 karena selama pandemi 437 lembaga penyiaran rata-rata pendapatannya menurun hingga 80%. Menurut Adiana, anugerah penyiaran tahun ini ada beberapa kategori baru yang dihadirkan. KPID Provinsi Jawa Barat bersama Pemprov Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Bekasi sudah menyelenggarakan konferensi pers tentang anugerah penyiaran ke-15 tahun 2022. Rencananya memang akan digelar pada tanggal 2 November 2022 bertepatan dengan amanat Undang-Undang 11 tahun 2020 pasal 60A bahwa Indonesia harus cepatnya bermigrasi dari TV analog ke TV digital. Adiana berharap dengan adanya anugerah penyiaran ke-15 ini, lembaga penyiaran mampu berkolaborasi membangun Jawa Barat juara lahir batin dengan program-program yang inspiratif dan inovatif. Demikian dilaporkan Agung Jaya Permana, TVRI Jawa Barat.
Kelompok kerja guru yang ada di Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Pangandaran menggelar santunan untuk balasan anak yatim piatu guna mendorong semangat untuk belajar. Pemberian santunan untuk anak yatim piatu di lingkungan Himpaudi Pangandaran sangat positif dan relevan, mengingat santunan tersebut seluruhnya berasal dari para guru Himpaudi yang menyisihkan sebagian hartanya untuk anak yatim piatu. Dengan memberikan santunan tersebut merupakan salah satu bentuk nyata dalam implementasi kurikulum Merdeka. Bantuan untuk anak yatim piatu tersebut merupakan salah satu kegiatan nyata dan edukasi yang positif di lingkungan Himpaudi. Selain bantuan yang berasal dari guru-guru, pemberian bantuan atau santunan ini juga merupakan salah satu kegiatan rutin yang selalu digelar di lingkungan KKG Himpaudi Pangandaran. Untuk hari ini kita kegiatan KKG yang sudah kita laksanakan rutin setiap bulannya di Himpaudi PC Pangandaran. Tim ya Bu? Santunan anak yatim yang dikelola di Himpaudi PC Pangandaran yang dilaksanakan oleh semua pengelola dan guru lembaga yang ada di PC Pangandaran. Pemberian bantuan yang juga untuk meringankan beban anak yatim piatu ini juga diharapkan menjadi inspirasi Himpaudi lainnya yang ada di Kabupaten Pangandaran. Demikian dilaporkan Entang, TVRI Jawa Barat. Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Radio ke-77, RRI Bandung menggelar kegiatan jalan santai bersama disabilitas yang diikuti oleh karyawan RRI Bandung, penyandang disabilitas, pensiunan, serta komunitas-komunitas. Rangkaian HUT Radio Republik Indonesia RRI ke-77 berlangsung semarak dengan menghadirkan lebih dari 400 penyandang disabilitas anggota Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Kota Bandung untuk mengikuti kegiatan jalan sehat sepanjang kurang lebih 3 km. Dengan mengangkat tema kolaborasi untuk Indonesia Kuat, RRI Bandung berupaya menjalin kemitraan yang lebih intens dengan NPCI Kota Bandung dan Republik Pendengar lainnya. Menurut Kepala Stasiun RRI Bandung, Nawir, umpan balik yang diharapkan dari publik adalah apa yang harus diperbuat RRI di usia yang ke-77 tahun, sekaligus mengevaluasi apa yang telah dikerjakan selama 77 tahun, dan ke depan berupaya memenuhi apa yang diinginkan publik. Bagian dari kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia yang ke-77. Tahun ini kita mengangkat tema kolaborasi untuk Indonesia Kuat. Ini merupakan satu kolaborasi antara RRI, publik, dan rekan-rekan kita dari disabilitas. Ya, mudah-mudahan RRI selalu mengudara dan mengudarkan terus penyandang disabilitas. Kami kebetulan ada Pak Jumono yang selalu mengudara juga di RRI ini. Terima kasih Pak Kepala yang telah memberi kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk selalu siaran di RRI. Tidak hanya kegiatan jalan sehat, HUT RRI pada tahun ini juga menggelar kegiatan lain, yakni Lomba Futsal Antar Radio serta Festival Pelajar Nusantara. Demikian dilaporkan Ahmad Wirahadi, TVRI Jawa Barat. Saudara, berikut informasi cuaca yang kami terima dari BMKG. Saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Fauzia Saluro, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.